apa ya, yang semua serba harus ditampilin gitu. Iya, hidup itu bukan performance gitu. Jadi hidup itu nggak selamanya punya entertainment value gitu. Jadi nggak semua hal yang lu lakuin tuh harus menarik gitu. Jadi halo teman-teman pencinta kehidupan yang berbahagia. Kali ini ketemu lagi kita di Siapa Mau Jadi Guru. Ini obrolan santai bersama seorang guru yang sangat inspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan seorang guru lagi nih. Siapa dia? Guru bernama lengkap Afrian Pradiptya. Ini sehari-hari mengajar IPA biologi di level SMP. Seseorang yang terkesan pendiam dan santai, namun menyimpan talenta dan semangat yang luar biasa, terutama dalam kreatif desain. Satu hal yang selalu buat saya terkesan, itu adalah kemampuannya menyelipkan jokes saat serius, dan menyelipkan sesuatu yang serius saat bercanda. Friends, this is Afrian. Thank you, Frik. Yeah. Thank you, Frik. Thank you, bro. Thank you so much, lu udah menyempatkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi perkenalan lu tadi bikin gua terbeban, bro. Lu bilang jokes-jokes, ntar kalau gua nggak lucu, ini lagi. Protes orang lagi. Saya nggak lucu, teman-teman. Nggak lucu. Cuman kalau ada momennya aja sih. Kan jokes itu kan relatif. Buat sebagian orang lucu, buat sebagian orang mungkin nggak lucu gitu iya, kan. Tapi biasanya gua cuman ini sih, apa? Kenapa? Nggak bisa sih kalau suruh mikirin gitu. Bukan stand up comedian gitu. Iya, memang enggak. Situasional aja. Situasional. Ya, lagian kalau ngeliat hidup kita ini kan banyak kelucuan kan. Banyak kelucuan. Ya kan? Nah, banyak bisa ditertawakan. Betul. Nah, ngomong-ngomong kehidupan ini kan lu guru nih. Pertanyaan paling dasar dulu deh. Kenapa sih jadi guru? Pernah lihat film Forrest Gump dong? Forrest Gump, oke, pernah. Nggak hafal sih, tapi pernah lah lihat. Nah. Forrest Gump itu salah satu film terbaiknya siapa? Itu Harrison Ford ya? Bukan. Oh, Harrison Ford, bukan. Kok saya lupa juga sih. Yang jadi Castaway. Nicolas Cage? Bukan. Kok Nicolas Cage? Pokoknya itulah, Tom Hanks. Tom Hanks, Tom Hanks. Banyak orang yang nggak suka film ini karena mereka nganggapnya film ini menceritakan tentang orang yang cuman ngikutin takdir gitu, ngikutin arah kemana hidup ini ngalir aja lah gitu istilahnya. Jadi kayaknya nggak ada aspek free will yang menentukan jalan kehidupan kita gitu. Tapi saya sih percaya bahwa termasuk di dalam panggilan saya sebagai guru ya, saya juga mikir bahwa saya juga cuma ngalir aja karena waktu itu yang tersedia optionnya adalah jadi guru. Sebenarnya kalau mau dibilang pengen jadi apa, ya nggak pengen jadi guru. Siapa sih yang pengen jadi guru? Ya. Coba kalau ditanya sama anak-anak zaman sekarang, cita-citanya pengen jadi apa? Saya rasa nggak ada 1% yang pengen jadi guru gitu. Nah, jadi sebenarnya lu aslinya mau jadi apa? Atau kalau nggak jadi guru, mungkin waktu itu jadi apa gitu kira-kira? Dari dulu sih saya udah pengen. Ini kita by the way ini aja ya, nyantai aja, nggak usah pakai. Iya, nyantai bro. Jadi saya tuh suka main game emang dari dulu ya. Dari SMP sih terutama karena waktu itu pas SMP itu pas lagi booming-boomingnya warnet zaman itu. Kalau anda anak milenial, by the way istilah milenial tuh yang lahir di antara tahun ini ya. Kita ini milenial nggak sih? Kita milenial. Kita milenial kan? Milenial itu generasi yang lahir di tahun 1986 kalau nggak salah sampai 1997 gitu. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang itu bukan milenial, itu udah post milenial harusnya. Milenial, iya. Tapi intinya zaman saya tuh booming pertama kali warnet gitu. Di situ saya mengenal hal yang baik dan buruk juga dari dunia internet sih. Tapi saya suka main game gitu ya. Jadi suka bolos juga, walaupun dulu saya sekolah di SMP terbaik di Jogja saat itu, dan kalau dilihat secara nasional katanya juga terbaik di Indonesia gitu, negeri ya. Tapi saya sama beberapa teman saya gitu
emang dari kecil suka rebellious gitu, jadi cita-citanya dari kecil juga pengen jadi gamer sih. Jadi Atau gamer. paling tidak jadi, nggak, waktu itu nggak pengen jadi gamer, karena gamer dulu mungkin belum sebuah pekerjaan ya. Belum ya. Pengen kerja di Blizzard waktu itu. Jadi Blizzard itu yang Ah, perusahaan game itu yang developer kan? Developer ya game kan? developer yang bikin Diablo, yang bikin Iya, Warcraft, yang bikin Starcraft. Karena kita seneng banget main Diablo dulu. Ya jadi mungkin dari situ juga saya kenal sama teknologi ya. Jadi di antara keluarga saya yang termasuk ya old school lah dibilangnya, mungkin yang paling tech savvy saya gitu. Bahkan dibandingin adik-adik saya yang lahirnya lebih belakangan, saya yang lebih tahu gitu masalah komputer. Itu berasal dari gaming ya. Jadi untuk para orang tua yang dengerin siaran ini gitu, nggak selamanya gaming tuh jelek gitu. Itu bisa memunculkan minat tertentu lah di anak-anak gitu. Teman-teman, kalau teman-teman boleh tahu, ini apa, teman kita satu ini nih Bapak Afrian ini nih, boleh dibilang dia gamer, tapi karena mungkin apa ya, explore lebih jauh gitu kan, jadi bukan cuma game ya, segala macam designing, segala macam editing itu lu pelajarin ya sampai. Ya terutama ya dari video game saya belajar banyak hal sih, bahasa Inggris yang pertama, kemudian sejarah. Karena saya suka main permainan yang saya suka itu RTS ya. Real time strategy kayak Age of Empire, Civilization gitu-gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih, kalau dibilang saya gamer, mungkin konotasinya game-game anak zaman sekarang kayak PUBG, kemudian Fortnite itu saya terus terang nggak main sih, gitu ya. Dan bukan itulah ya. Bukan. Dan mungkin saya bias di sini, tapi kalau game yang cuman seperti itu, saya rasa nilai edukasinya nggak bakal banyak sih. Jadi game-game ya oke lah mungkin untuk melatih reaction time gitu-gitu, tapi untuk belajar sesuatu gitu mungkin nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya sekali lagi game juga banyak yang bagus, banyak yang kita bisa ambil pelajaran, tapi banyak juga yang cuman buat relax saja gitu ya, buat venting out our emotion gitu atau apa. Jadi ya seperti itu. Intinya cari yang positif aja ya, jangan sampai kecanduan, karena kecanduan apapun itu pasti jelek. Iya. Ya kan? Kecanduan apapun jelek, tapi kalau bisa manfaatin dengan bagus, jadinya bagus sebenarnya. Iya. Dan kalau sebagai guru sebenarnya kalau kita main game itu bisa lebih nyambung sama murid sih. Salah satu karena dari game itu kan kita juga bisa belajar tentang pop culture. Yes. Dan kalau saya bukan guru yang paling muda di sekolah ini, tapi kalau tentang pop culture dan internet culture, saya berani jamin bahwa saya yang paling tahu gitu ya. Jadi istilah-istilah baru yang baik maupun yang buruk gitu ya, itu saya kenal banget gitu. Karena dan saya anggap ini sesuatu yang mungkin nggak terlalu penting, tapi oke juga untuk diketahui, karena orang yang saya melakukan interaksi setiap hari adalah ya usia-usia itu gitu ya. Dan bahaya kalau kita nggak ngerti, sebagai guru nggak ngerti tentang istilah-istilah seperti itu ya. Kadang-kadang siswa itu dengan sengaja pakai misalnya istilah khusus lah ya. Istilah khusus gitu ya. Istilah khusus yang misalnya ya di situs dewasa atau apa, karena saya pernah ngajar SMA juga kan. Jadi anak-anak kan mulai curious tentang hal-hal seperti itu. Dia ngetes gurunya gitu. Dia ngomong istilah khusus tentang yang cuman orang bisa ketahui kalau mereka tahu tentang adult entertainment gitu ya. Terus saya langsung rebuke dia, langsung confront dia gitu. Dan dia jadi embrace gitu, karena saya minta coba jelasin itu apa ke teman-teman kamu. Jadi
dia dari situ mungkin kaget juga ya, kok gurunya bisa tahu gitu. Ya kalau ya tinggal kita jelasinnya gimana sih ya. Mungkin kita nggak jelasinnya, wah saya juga penikmat gitu, nggak gitu juga. Tapi mungkin ya kita harus tahu karena nyatanya kalian juga seperti ini kan. Jadi kalau itu justru supaya kita bisa istilahnya apa ya, bantu ngarahin ini ke arah mana gitu kan. Ini yang mana yang baik, mana yang enggak kan kita bisa bantu gitu kan istilahnya. Kalau kita nggak ngerti sama sekali kan ya mereka akan makin terjerumus. Iya, seperti itu. Jadi lebih gampang juga sih ngomong ke anak tentang hal-hal yang kiranya yang kira-kira sensitif gitu tentang ya karena di era informasi saat ini salah apa ya istilahnya, salah ngambil keputusan sedikit aja itu udah bisa akibatnya fatal. bisa long lasting ya. Long lasting. Seumur hidup. Jadi misalnya kita posting sesuatu yang menyinggung orang, kita bisa kehilangan pekerjaan, realistisnya seperti itu. Atau misalnya sebagai anak-anak saya mau terjun ke sosial media tapi saya nggak siap mental, kemudian menerima hinaan cyberbullying, walaupun itu secara fisik nggak ada rasa sakitnya, tapi nyatanya bisa bikin anak jadi bunuh diri juga gitu kan. Terus pornografi itu juga bisa mengarah ke hal-hal yang lebih yang disruptif lah buat perkembangan anak, terutama di masa puber gitu kan. Jadi ya kita harus bijak lah menyikapi seperti itu. Dan kadang-kadang anak-anak kan interaksi sama orang tua juga terbatas gitu, atau mungkin hal-hal seperti itu yang dia nggak bisa jujur gitu. Jadi kita sebagai guru kalau kita udah ngeliat gelagat-gelagat seperti itu atau ngeliat dari jejak digitalnya, ya kita bisa konfront gitu. Jadi saya sih kalau ada kesempatan misalnya saya harus follow anak atau misalnya ya paling nggak jadi temannya di Facebook atau apa untuk sekedar ngelihat gerak-gerik digitalnya gitu, saya rasa itu hal yang oke juga gitu ya. Oke juga, bener. Sebenarnya sekarang semua jejak digital udah istilahnya dipelajari di mana-mana ya. Itu nggak bisa hilang soalnya gitu ya kayaknya. Itu nggak bisa hilang, dan itu juga yang harus kita tekanin ke siswa kan, karena ketika kalian post sesuatu ke internet itu udah jadi punya publik gitu. Mau diambil lagi udah nggak bisa. Jadi tentang internet literasi itu mereka harus benar-benar paham lah sebagai bagian dari masyarakat global zaman sekarang kan. Iya. Nah, balik lagi nih kalau ke diri lu sendiri lah gitu kan. Tadi kan cerita dulu gamer, mungkin sampai sekarang juga masih main ya. By the way teman-teman, saya juga main game masih kok gitu kan. Kita masih lah main game itu. Kok tiba-tiba jadi guru dan gurunya biologi pula? Oke. Jadi kalau biologi itu karena saya ya tertariknya emang sama biologi sih. Dulu waktu saya tuh dulu jadi gini, sepanjang SMP itu saya menganggap diri saya tuh anak yang pintar lah gitu. Jadi nggak ada pelajaran yang saya nggak bisa. Tapi begitu masuk SMA itu saya banyak distraksi. Ya salah satunya itu tadi saya bilang di dunia internet tadi. Saya nggak bisa bagi waktu. Saya terlalu banyak main game waktu itu juga. Terus saya sampai sempat bohong dan nyuri duit orang tua itu saya sempat alami gitu ya. Jadi bukan contoh yang baik lah dalam hal ini. Jadi sempat dulu zamannya Dota, saya ingat banget. Jadi sulit banget bagi waktu gitu loh. Jadinya saya nggak terlalu bisa fokus sama pelajaran, dan waktu itu dari semua pelajaran memang nggak hancur-hancur banget sih, cuman kalau dari turun dan yang paling bagus waktu itu cuman biologi sih. Gitu. Karena saya nganggap fisika dan matematika waktu itu nggak nyambung otak saya gitu, tapi
Begitu saya di belajar S1 gitu ya, dan harus belajar lagi tentang matematika dan fisika, dan udah lebih dewasa lah dalam dalam mengambil keputusan ya. Jadi udah lebih lebih gampang masuknya gitu ya. Sebenarnya fisika sama matematika not that bad gitu sih. Jadi kalau misalnya saya ditantang untuk ngajar fisika dan matematika, saya sih masih oke-oke aja sih. Ya, saya memang pernah ngajar fisika waktu itu selama 2 tahun ya. Jadi IPA aja secara general lah ya. Generally IPA, cuman saya sebenarnya tertarik sama semua bidang ilmu gitu. Ilmu sosial saya juga juga senang. Termasuk sejarah, geografi gitu lah. Intinya belajar itu enak loh. Jadi kalau misalnya saya dapat beasiswa seumur hidup, beasiswa saya dikasih duit 20 juta sebulan gitu, asalkan masih belajar, saya bakal belajar seumur hidup gitu ya. Nggak pernah bakal kerja gitu. Belajar itu enak. Iya. Yang susah itu ketika kita harus implementasiin itu ke pekerjaan kita gitu. Iya. Jadi selama kalian masih jadi pelajar nih, kalau misalnya ada siswa yang dengerin ini, yang belum bosan, yang belum pindah channel gitu ya, mumpung kalian masih belajar itu dinikmati gitu ya. Dan karena ini baru bagian ini baru the easiest partnya. The more difficult partnya belum justru. Jadi kalau sekarang aja kalian masih struggle gitu, ya gimana nanti gitu ya. Tapi jangan bikin ini kalian jadi demotivational juga ya. Kalau merasa sekarang struggle ya seek help lah gitu istilahnya. Oke, jadi itu biologi. Nah, biologi tadi lu sempat bilang ngajar udah berapa? 2 tahun sempat ngajar fisika 2 tahun. Total ngajar udah berapa lama? Saya lulus 2010 ya. Oke, 2010. Jadi sekarang udah 11 tahun. 11 tahun lah ya, 11 tahun. Nah, 11 tahun itu sempat ngalamin semua level, pernah ngajar atau? Saya paling kecil kelas 7 aja. kelas 7 sampai kelas 12 ya. Berarti anak-anak remaja lah ya. Nggak pernah ngalamin anak kecil, ngajar anak kecil. Iya, emang saya berusaha untuk nggak mengajar anak kecil. Saya merasa nggak punya talent. Jadi saya salut buat bapak ibu guru yang ngajar, yang bisa sabar ngajarin anak-anak kecil gitu ya. Karena pendidikan dasar itu pendidikan yang paling penting ya. Dan memperkenalkan konsep itu nggak gampang gitu. Jadi kerjaan kami itu lebih gampang sebagai guru SMP. Jadi nggak cuma konsep malah ya. Bahkan attitude segala macam juga. Attitude segala macam. Jadi ya salut buat kudos buat guru-guru TK SD gitu. Luar biasa kalian. Dan yang saya ingat juga yang paling saya ingat juga guru-guru SD sih. Kalau TK mungkin udah kejauhan ya. Tapi guru-guru SD saya masih bisa sebutin itu nama-namanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Masih ingat gitu ya? Masih ingat sama sekali. Tapi kalau guru SMP mungkin udah agak lupa. Jadi begitu pentingnya gitu loh peran pendidikan dasar gitu. Karena dulu waktu saya sekolah di SD, PL kan guru kelas ya istilahnya ya. Jadi tiap PL1, PL2, PL3 itu ada gurunya masing-masing tiap level. Saya masih bisa sebutin nama guru-gurunya. Iya. Betul. Nah, itu berarti 11 tahun ngajar, so far ngajarnya SMP SMA ya berarti ya? SMP SMA. Tapi mostly SMP. Mostly SMP. Pasti udah lumayan banyak lah pengalaman yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan. Tapi di antara semua pengalaman itu ada nggak yang memorable banget yang wah ini gue mungkin bakal inget ini seumur hidup mungkin gitu. Ada nggak? Ya sebenarnya banyak sih, cuman salah satu aja mungkin yang. Iya. Jadi mungkin nggak berhubungan langsung dengan subjek saya karena saya selalu bilang sama anak bahwa kalian belajar biologi itu bukan supaya 10 tahun lagi ingat fungsinya mitokondria apa gitu, tapi tiap pelajaran itu kan ada temanya gitu. Misalnya kalau biologi kan temanya adalah observasi dan penelitian gitu, tapi terutama ke makhluk hidup. Udah itu aja sebenarnya, asal pelajaran saya bisa bisa membuat Anda
sedikit lebih tertarik sama nature aja dan lebih observant, itu saya rasa saya udah jadi guru yang sukses gitu ya. Nah, terlepas dari itu, jadi mungkin nggak tentang subjek saya gitu ya, tapi tentang tentang relasi saya dengan siswa lah. Gitu. Oke, boleh itu. Jadi boleh jujur kalau ngajar di desa dibandingin ngajar di kota ya, ngajar di desa itu lebih memorable sebenarnya. Jadi saya 3 tahun itu ngajar di daerah dan itu masa-masa ngajar saya yang paling bahagia sih kalau saya bilang. Bukan berarti di sini saya tersiksa, tapi kalau ngebandingin gitu, kan deket banget gitu. Jadi kosan guru sama kosan siswa itu cuma beda rumah gitu. Karena banyak siswa yang kos juga kan waktu itu kalau di daerah. Ya, jadi 2 tahun saya di Lampung itu saya banyak berinteraksi sama siswa. Kita bisa main bareng gitu ya, naik motor. Kalau di sini kan nggak di encourage ya guru untuk main sama sebenarnya. Iya. Kita nggak bisa kalau guru terus ngajakin siswa nonton bioskop, main bola gitu. Maksudnya di luar konteks persekolahan gitu loh. Kalau di sana lebih bebas gitu ya. Itu mungkin terlalu banyak birokrasi juga sih dan ya nggak tahu juga ya. Karena banyak guru, ya banyak kasus-kasus guru yang aneh-aneh gitu ya. Jadi makin lama aturan itu makin membatasi gitu. Ya saya setuju guru sama siswa harus jaga jarak dalam artian secara profesionalnya harus dijaga gitu ya. Tapi bisa juga dong jadi teman gitu. Nah selama di Lampung itu banyak sih saya kesannya. Ada yang sedih juga ngelihat ada salah satu siswa saya yang meninggal waktu itu gara-gara preventable disease ya istilahnya. Bukan kalau gara-gara cancer gitu mungkin masih saya nggak bilang wajar ya, tapi itu sesuatu yang susah untuk diobati even dengan kecanggihan teknologi kedokteran saat ini kan. Tapi itu preventable disease gitu yang jadi mirisnya begitu loh, ngerti kan bro maksudnya? Jadi karena di daerah dan mungkin banyak faktornya sih, tapi sedih lah masa meninggal gara-gara penyakit yang harusnya bisa dicegah gitu. Terus waktu itu masih ada ujian nasional dan sekolah kami itu salah satu sekolah yang pengen uphold their Christian value gitu. Jadi bener-bener nggak mau ngasih bocoran, nggak mau ngasih contekan. Sementara sekolah lain itu udah praktek umum gitu waktu itu. Jadi mungkin salah satu poinnya Nadiem Makarim ngapusin UN kan gara-gara begitu. Karena pemerintah nggak bisa, walaupun saya nggak setuju ya Pak Nadiem ya, tetap harus ada standarisasi sih kalau menurut saya. Jadi tapi karena nggak bisa diawasi secara 100% gitu dan menimbulkan kecurangan sana sini, ya mending dihapusin gitu mungkin. Tapi intinya saya dan siswa saya waktu itu struggle karena di satu sisi mereka pengen lulus nih, tapi di sisi lain mereka nggak pede dengan kemampuan mereka gitu. Dan gimana kita harus ngebangun kepercayaan diri mereka gitu. Ada sih yang mereka nggak kuat dan dan akhirnya milih buat pindah gitu. Jadi di sana tuh umum ya, maksudnya mungkin ya saya nggak tahu sih sesering apa, tapi itu anak pindah cuman supaya dia ke sekolah yang kondon, yang memperbolehkan quote-unquote curang itu tadi. Jadi supaya dan itu di semester terakhir itu. Supaya lulus lah ya. Supaya lulus. Tapi nyatanya juga benar. Ada 2 anak saya nggak lulus waktu itu. Despite effort dari guru dan siswa juga. Ya, gitulah. Ya banyak cerita sih. Ceritanya banyak ya. Ada yang sedih, ada yang ini. Tapi pernah nggak sampai ada di titik di mana ngerasa bahwa capek ngajar atau bosen atau kayaknya enggak sih. Iya. Jadi kalau tentang pengajar itu bisa dilihat dari beberapa perspektif sih. Kalau kita mau ngelihat dari profesionalnya aja, ngajar itu sebenarnya nggak terlalu susah gitu loh. Maksudnya dibandingin pekerjaan-pekerjaan lain ya. Kayak kuli panggul di pasar juga
susah banget gitu kan. Saya kan nggak bisa mikir diri saya di situ. Respect sama kuli panggul ya. Saya nggak bilang mengkonotasikan negatif apa, tapi kalau dari segi profesionalitasnya sih nggak terlalu susah. Tapi kembali lagi tergantung sama targetnya masing-masing individual ya. Maksudnya kalau guru itu cuman mengimplementasikan kurikulum ke dalam lesson plan dan ngajar itu pasti gampang banget. Tapi kalau si guru itu pengen jadi lebih gitu ya. Bukan Karena cuma ngajar. iya, kadang-kadang kan manusia kan motifnya macam-macam ya. Iya, iya. Ada yang guru yang masih termotivasi gitu, dan saya kenal banyak teman saya yang seperti itu juga. Itu pasti jadi lebih berat sih. Nah, saya berusaha untuk menyeimbangkan itu sebenarnya. Karena saya pernah jadi orang idealis gitu ya. Habis lulus kuliah kan pasti kepala kita dipenuhi sama ini ya, ide-ide yang wah, saya bisa merevolusi, saya bisa mentransformasi pendidikan Indonesia nih dengan saya sebagai guru gitu, dengan kenaifan saya gitu. Tapi ya susah gitu. Jadi ya saya coba membatasi ya gitu. Maksud saya gini, saya kalau ngelihat potensi anak saya sekian ya saya coba dorong mereka untuk kasih lebih gitu. Tapi saya sendiri nggak mentargetkan yang luar biasa gitu, karena ya itulah mungkin saya secara mental juga dan secara fisik mungkin belum terlalu kuat gitu ya. Maksudnya kita kan ngelihat banyak contoh di dunia nyata ya yang menginspirasi film kayak apa, bro? Apa tuh? Dead Poets Society lah segala macam gitu. Itu kan film Dead Poets Society? Dead Poets Society tentang apa tuh? Tentang guru yang ngajar di sekolah di Harlem kalau nggak salah ya waktu itu. Ya, guru bahasa Inggris. Mungkin saya salah nyebut nama filmnya, tapi intinya itu tentang guru yang menginspirasi gitulah. Guru-guru yang luar biasa. Saya belum sampai titik itu gitu, tapi asal siswa itu nggak kehilangan minatnya untuk belajar gitu aja, menurut saya udah cukup sukses lah. Jadi terkutuklah saya kalau gara-gara saya mereka jadi antipati terhadap biologi. Tuh ya syukur-syukur mereka nilainya bagus. Iya, Ingat semua. Nilai sih nggak terlalu masalah sih. Saya itu aja sih tentang ini apa, attitude mereka terhadap lingkungan gitu. Jadi saya lebih menekankan tentang ininya sih, tentang life skill-nya mereka. Karena terus terang kalau kayak misalnya kita tanya orang tua kita pelajaran geografi kelas 3 SD mungkin lupa juga gitu. Tapi kan seperti saya bilang tadi, setiap subjek itu ada skill khusus yang akan di-develop gitu, dan itu akan dipakai sampai kapanpun gitu ya. Oke, menarik. Nah, kalau kita flashback agak jauh sekarang gitu kan. Tadi sempat cerita kan lu waktu kecil atau waktu remaja ya lebih tepatnya itu ya, agak-agak sempat bandel, sempat ini gitu. Tapi kalau boleh dideskripsikan mungkin gimana sih masa kecil lu sampai agak lumayan gede atau remaja lah gitu? Iya. Masa kecil saya sebenarnya biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya lu tahu apa, superhero itu biasanya punya masa kecil yang kelam gitu ya. Semakin kelam masa kecilnya makin kuat. makin kuat, jadi superhero. Kayak Batman gitu, orang tua yang meninggal. Orang tua saya biasa-biasa aja. Jadi hidup saya biasa-biasa aja, dan saya... Ada yang guru nggak? Iya, saya datang dari keluarga guru emang. Ibu saya guru, Pak Ade saya guru. Jadi banyak udah turun temurun lah gitu istilahnya. Tapi waktu kecil nggak mikir soal mau jadi guru pastinya? Nggak mikir. Nggak mikir sama sekali? Nggak gitu. mikir. Oke. Ya itulah, biasa-biasa aja, dan sekarang juga saya biasa-biasa aja. Tapi yang saya belajar, terutama hidup di era Corona ini. Iya, oke. Itu
biasa-biasa itu sesuatu yang luxury item gitu ya. Jadi kalau kita bisa hidupnya itu normal-normal aja tuh sesuatu kemewahan kalau saya bilang saya. Karena dunia zaman sekarang kan serba nggak normal kan gitu ya. Jadi ya itu Jadi kadang-kadang ada ya there's a virtue of apa ya? Of normalcy gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita hidup biasa-biasa aja tuh ya bersyukurlah gitu. Nggak melulu hidup kita harus kayak film gitu kan yang dramatis gitu. Ya itu sih. Kalau orang bisa dan ya emang itulah dan emang harusnya hidup itu ya kalau menurut saya ya harusnya hidup itu juga dimaknai seperti itu. Jadi for the majority of part ya gitu biasa-biasa aja. Jadi hidup itu bukan sesuatu yang makanya kadang-kadang tentang TikTok juga saya mikirnya saya despise TikTok sebenarnya. Ya mungkin bisa disetir ke sesuatu yang positif ya. Saya percaya banyak orang yang sangat-sangat kreatif yang memanfaatkan platform itu untuk hal yang positif, tapi bagi kebanyakan orang itu membuat mereka tuh hidup di sebuah dunia yang nggak normal. Bukan. yang hidup dalam dunia yang harus ditampilin gitu loh, bro. Maksud gue gini. Nggak apa ya yang semua serba harus ditampilin gitu. Iya, hidup itu bukan performance gitu. Jadi hidup itu nggak selamanya punya entertainment value gitu. Jadi nggak semua hal yang lu lakuin tuh harus menarik gitu. Jadi kalau TikTok itu kan makan aja orang bisa kelihatan menarik kan. Kalau orang makan nggak menarik, nggak ditonton orang dong. Nyatanya kan banyak yang gitu. Jadi ya itulah. Kadang-kadang ada virtues ya dari melakukan hal yang kelihatannya mundane gitu. Iya, benar. Iya. Nah, ini tadi ngomongin TikTok, ngomongin creativity gitu kan. Iya, tangentnya kejauhan ya, sorry lah. Nggak apa-apa. Itu kalau ngomongin sosial media sekarang itu kan boleh dibilang emang agak-agak gimana ya. Di satu sisi banyak positifnya, banyak orang kreatifnya, tapi di sisi lain yang jeleknya juga makin banyak gitu. Tapi ngomongin kreatif tadi itu kan, salah satu yang boleh dibilang teman-teman ini Afrian ini salah satu guru yang boleh dibilang kreatif lah sebenarnya gitu kan. Dia sangat-sangat kreatif, terutama kalau kita ngomongin digital. Tadi dia udah cerita kan soal bagaimana dia berkenalan sama teknologi dan segala macamnya, mulai dari gaming, tapi kemudian merambah ke hal-hal yang kreatif bahkan bukan cuma gaming gitu kan, creative design, editing segala macem. Itu kenapa you are into it, like you like it like that? Iya, jadi ya mungkin karena minat saya tentang segala sesuatu yang berhubungan sama teknologi ya. Jadi ini juga sih yang menjadi jurang sih sebenarnya, karena ini juga kalian harus hati-hati ya. Jadi saya dulu lahir di keluarga yang nggak kaya sama sekali ya. Jadi benar-benar keluarga biasa aja, punya rumah, punya motor, tapi ya udah gitu. Jadi semasa kecil tuh saya pengen banyak hal yang nggak kesampaian. Nah begitu punya duit, dibelanjain di situ. Dan jeleknya orang Indonesia itu ya mungkin nggak kebanyakan sih, tapi dalam kasus saya aja gitu ya, tuh nggak bijak dalam mengelola keuangan. Karena kita juga nggak pernah diajarin itu di sekolah. Sama orang tua mungkin juga nggak terlalu ini ya. Nggak semua orang tua ngajarin. Nggak semua orang tua ngajarin. Saya nggak pernah punya tabungan, nggak pernah diajarin. Mungkin diajarin nabung juga sih, tapi agak lupa. Maksudnya itu bukan sesuatu yang ditekankan sama orang tua saya gitu. Saya nggak nyaranin mereka, tentu keterbatasan lah waktu itu ya. Bisa nabung itu juga sesuatu yang luxury kan, buat generasi kita, apalagi yang kita ngelewatin krismon, bapak saya sempat nggak kerja gitu-gitulah. Jadi intinya ya hati-hatilah kalau yang nonton ini kalian mahasiswa gitu yang bentar lagi bakal graduate terus dapat kerjaan gitu, mungkin ya harus diregulasi sih. Punya hobi itu bagus ya.
Saya juga punya banyak hobi saya. Jadi saya suka fotografi, saya suka utak-atik komputer, saya suka musik. Walaupun ya mungkin apa ya, mungkin nggak tepat kalau dibilang audiophile, tapi saya suka dengerin musik gitu ya. Dan itu mahal kan sebenarnya. Itu hobi-hobi yang mahal gitu. Jadi saya ngabisin banyak duit saya buat beli speaker-speaker yang nggak harusnya saya beli gitu, yang harganya setengah gaji saya sebulan waktu itu. Bisa harganya speaker paling mahal yang saya beli itu gaji saya sebulan itu harganya. Wow. Kamera, lensa, saya sempat gonta-ganti sistem juga dari Nikon terus ke Sony, dari Sony terus ke Olympus. Komputer juga saya sempat utak-atik di situ, sempat dulu pengen punya usaha perakitan lah, terus pokoknya udah lebih dari 10 lah komputer yang saya bangun dan saya jual dengan harga yang rugi sebenarnya. Cuman gara-gara saya pengen beli part yang lain gitu. Nggak pernah untung sebenarnya seperti itu. Jadi itulah jangan jatuh ke jebakan itu. Punya hobi itu bagus tapi ya tetap diregulasi sama keadaan ya, keadaan finansial kita. Mungkin kalau secara finansial mungkin memang nggak ada untungnya atau bahkan rugi gitu kan, rugi banget gitu. Tapi mungkin ada sesuatu tetap yang Iya bener bro. Jadi hobi itu, iya bener sih. Hobi itu kan sebenarnya nggak harus nguntungin. Bener ya? Kalau banyak hobi yang nggak nguntungin. Banyak hobi yang nggak nguntungin. Kalau hobi saya bagi-bagi duit kan saya nggak untung gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau ngelihat misalnya orang piara burung gitu ya, yang dia mau beli sampai puluhan juta gitu. Iya. Tapi ya sekali lagi inilah mungkin nggak harus untung, tapi dilihat sama keadaan kantong kita juga gitu. Maksudnya sebagai generasi muda kalian kan pengen punya stabilitas gitu ya, ekonomi. Lagian kalau kalian secara ekonomi stabil itu akan ngebantu negara sebenarnya. Jadi ya gitulah, bijak-bijak aja gitu. Ini tadi tentang pertanyaan apa ya barusan? Hobi ya itulah tadi. Hobi. Ya karena masa kecil sih. Jadi masa kecil itu mungkin kalau dari kecil itu saya diajarin musik ya, gedenya suka musik sih. Gitu. Oke. Hobi banyak ya. Nah ini lagi pandemi nih ya. Secara kan lu kan suka teknologi, digital dan segala macamnya, terus juga banyak hobi-hobi lain gitu. Tapi kalau ngomongin kondisi kayak sekarang gitu, di mana anak kita mesti belajar ngajar semua online, lalu kemudian kegiatan semua boleh dibilang terbatas dan semua serba online. Kalau lu secara pribadi dan secara guru gitu, jadi guru, itu sebenarnya are you enjoying this moment or not actually? Sayangnya iya, dan itu menurut saya bukan hal yang baik gitu. Oke. Comfort zone, jadi kayak ada menciptakan comfort zone gitu. Betul, dan siswa juga karena pada awal-awal pandemi ini memang bukan scientific study ya, ini saya cuma dari apa yang saya alami aja ya. Di awal-awal pandemi itu mereka bilangnya nggak senang begini karena mereka nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu anak-anak, tapi lama-lama mereka tuh sebenarnya lebih enjoy gitu. Dan kalau ini jadi norm, ya saya nggak tahu. Karena kalau menurut saya interaksi fisik itu masih penting gitu. Masih penting. Okay. Karena manusia itu manusia yang fisikal gitu. Kita ya kita makhluk fisik gitu. Kita butuh sentuhan, kita butuh perabaan ya. Secara positif ya. Konotasinya. Jadi dan hadir langsung gini itu kan beda dari ngobrol Zoom gitu kan. Buktinya kemarin aja sih ya. Saya Zoom sama teman-teman deket saya aja gitu. Tapi tetap aja ada momen-momen krik-kriknya gitu loh. Iya. Jadi karena ya beda lah. Manusia nggak bisa lah ditranslate jadi sesuatu yang digital. Mungkin 2 abad lagi gitu kita bisa upload kesadaran kita ke internet gitu, ke komputer, tapi untuk sekarang kita masih fisikal. Mungkin nggak itu karena feel-nya nggak ada, terus udah gitu juga nggak tahu ya, ini yang saya rasakan ya teman-teman ya. Kalau buat saya pribadi itu kenapa saya jujur merasa bahwa
we need this kind of offline or on-site situation yang kita memang ketemu itu, karena kalau kita online, kita tuh sebenarnya bisa ngerjain apa aja di luar dari yang sebenarnya kita lagi lakukan. Jadi kita lagi belajar tapi disambi dengan misalnya dengan masak, dengerin musik, atau mungkin ngerjain yang lain, itu bisa banget. Dan itu justru terkesan multitasking, tapi sebenarnya bukan multitasking, itu malah distraction ya. Iya, dan anak-anak tuh harus belajar tentang tentang suasana formal gitu ya, tentang membangun suasana formal, bahwa ketika kita dalam situasi yang formal kita harus ninggalin semua yang nggak penting gitu dan fokus di pekerjaan kita gitu. Jadi kalau anak belajar di rumah susah banget ngebangun sense of formality gitu. Jadi menurut saya itu. Tapi di sisi lain juga anak-anak kan kita kan komunikasinya kan komunikasi kan nggak cuma verbal ya, ada komunikasi non verbal juga. Non-verbal, betul. Ya itulah. Dan banyak siswa itu yang ini juga salah satu fenomena yang saya pikir unik atau aneh adalah ketika di situasi biasa mereka tuh datang ke kelas nggak nutupin muka, nggak nutupin biasa aja gitu, tapi begitu di depan layar komputer susah banget minta mereka ya kalau dikonfront satu-satu sih pasti di ini, tapi kesadaran pribadi tuh nggak bisa gitu. Dan terus terang belajar mengenal nama gitu saya juga susah banget. Makin susah ya dengan online, malah makin susah sebenarnya mengenal. Nanti pas offline juga kayaknya agak susah karena mereka masih pakai masker ya. Semoga aja cepet kelar lah ini. Iya. Saya orangnya termasuk visual banget gitu, jadi ya gitulah. Dan mungkin nggak berhubungan langsung sama akademis, tapi chemistry antara guru sama siswa itu susah banget kalau dibangun. Tetap di susah. masa iya, sebagai wali kelas saya tuh ngerasa sedihnya karena saya nggak bisa lebih dekat ke mereka gitu aja lah, istilahnya begitu. Jadi dari semua kelas yang saya ajar, yang saya waliin, kelas kemarin itu yang mungkin bisa dibilang nggak ada chemistry-nya sama saya, atau sedikit banget gitu. Karena kalau dulu kan kita ngeliat kalau nggak pandemi gini kan kita bisa keluar gitu ya. Kita nginep bareng anak-anak di field trip itu kan ngebangun juga kan seperti itu. Betul. Acara-acara outdoor, acara-acara yang keluar bareng, acara sekolah gitu kan. Tapi di situ juga momen kita bangun chemistry sebenarnya gitu. Iya. Nah, mungkin ini terakhir ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman guru, teman-teman murid, teman-teman siswa. Iya. Ya, pertama-tama semoga obrolannya bisa bermanfaat lah, atau paling enggak kalian bisa mengambil manfaat lah. Mungkin susah juga nyari manfaat di antara obrolan yang nggak terstruktur ini ya, tapi ya justru obrolan-obrolan kayak begini kan obrolan-obrolan santai ini. Iya, tapi siapa tahu ya. Iya, siapa tahu aja. Siapa tahu. Gitu. Intinya pendidikan itu nggak bakal bisa jalan tanpa peran orang tua, guru, siswa, negara. Dan kalau kita bisa lakuin peran kita aja, kita nggak usah, sebagai guru mungkin kita nggak usah mikirin tentang kurikulum lah, nggak usah protes tentang kurikulumnya seperti apa. Udah ada orang pintar lah yang mikirin itu. Sebagai siswa kita nggak usah mikirin tentang kenapa sih guru saya begini begitu. Mau saya lakukan sesuai dengan bukan sesuai dengan ekspektasi orang siswa ya. Sebagai guru juga sama gitu. Jadi intinya kita fokus aja lah dengan tugas peran kita masing-masing gitu. Dan terus mengembangin ini aja lah, terus punya perspektif yang positif aja sih terhadap sekitarnya. Saya rasa kalau semua orang itu punya iktikat baik gitu dan terbuka dan komunikatif, pastinya bisa semua kerjaan tuh bisa terselesaikan dengan baik gitu.
Dan di masa pandemi ini ya jangan terlalu nyantai ya, jangan menganggap bahwa ini adalah the final form gitu. Jadi kalau kayak Pokemon itu ada evolutionnya ini ya mungkin baru transisi aja sih. Nanti ada waktunya kita harus kembali lagi karena ya belajar online ini gini ya, kalau menurut saya jadi mungkin nggak akan hilang ini ya. Jadi pembelajaran asinkronus di kelas itu mungkin nggak bakal hilang dan itu hal yang baik buat dipertahanin. Tapi kalian sebagai siswa dan kita sebagai guru juga harus siap ketika nanti pada waktunya kita masuk lagi berinteraksi secara fisikal, jangan gamang lah gitu, jangan. Jadi ya, seperti itulah. Dan semoga ini cepat berakhir ya. Semoga. Dan sementara itu kita tetap jaga kesehatan. Ya, jadi jangan lupa protokolnya. Itu penting jaga penting kesehatan. Banget ya. Jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental juga gitu kan. Kesehatan finansial. Kesehatan finansial itu semua berkaitan loh. Teman-teman mungkin sadar nggak sadar sebenarnya yang namanya kesehatan tadi fisik, mental, finansial, apalagi spiritual mungkin. Ya, gitu kan. bener, ya. Itu semua berkaitan. Jadi kalau salah satunya ada yang pincang, itu sebenarnya yang lainnya bisa jadi nggak sehat. Bener nggak? Iya, gitu. benar banget. Iya kan, jadi kita coba membalance walaupun pasti susah gitu, tapi paling nggak diusahakan lah kita membalance semua kesehatan itu teman-teman. Oke teman-teman, thank you for watching, thank you Fri. Thank you bro. Obrolannya. Oke teman-teman, thank you for watching. Kita ketemu lagi dengan guru-guru lain yang juga sama dan lebih inspiratif lagi. Thank you, jangan lupa hidup, jangan lupa bahagia. Thank you.